Saudaraku sekalian, saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana memang kita harus mengembangkan diri di hari ke hari atau detik sampai detik ke depan. Itu harus memang berkembang. Suatu ketika ada seseorang bernama Abdul. Dia adalah orang yang sangat bersemangat, namun sayangnya ia kurang memiliki keterampilan. Karakternya terkesan kaku, terlebih saat bersosialisasi dengan orang lain. Suatu hari ia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengikuti salat zuhur. Ia didorong oleh ketekunannya dalam menunaikan salat dan rasa hormatnya pada agama. Ia selalu mempercepat langkah-langkahnya karena khawatir sholat dimulai sebelum ia tiba di masjid. Di tengah jalan ia melihat pohon kurma yang di atasnya ada seorang laki-laki yang berpakaian kerja dan sibuk mengurus kurma. Dirinya heran, siapa yang tidak memperhatikan salat ini? Seolah-olah ia tidak pernah mendengar suara azan atau tidak sedang menunggu iqomah. Lalu dengan nada marah Abdul berkata, "Hei, turunlah untuk sholat." Dengan nada dingin laki-laki itu menjawab, Yo, cepat, ayo, keledai." Laki-laki itu memukik, "Keledai?" Lantas ia mencabut pedangnya dan turun untuk mengoyak kepalanya. Abdul segera menutupi wajahnya dengan ujung bajunya agar tidak dikenali oleh orang itu tadi, dan ia pun bergegas menuju masjid. Laki-laki itu turun dari pohon kurma sembari marah-marah. Lalu ia pulang ke rumahnya untuk sholat dan istirahat sejenak. Kemudian ia kembali lagi ke pohon kurma untuk melanjutkan pekerjaannya. Waktu asar pun tiba dan Abdul pun berangkat ke masjid. Ia melewati pohon kurma yang sama dan ternyata laki-laki itu sudah ada di atasnya. Lalu Abdul mengubah gaya interaksinya. "Assalamualaikum, apa kabar?" "Alhamdulillah baik." "Syukurlah, bagaimana buahnya tahun ini?" "Alhamdulillah." Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan Anda pertolongan dan rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala dari usaha dan kerja keras Anda untuk anak-anak Anda. Laki-laki itu amat gembira mendengar doa tersebut. Ia pun mengamini doa tersebut dan berterima kasih. Lalu Abdul berkata, "Namun tampaknya Anda terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan azan asar. Azan asar sudah dikumandangkan. Lebih baik Anda turun untuk beristirahat dan menunaikan sholat. Setelah salat, lanjutkanlah pekerjaan Anda. Semoga Allah berkenan menjaga kesehatan Anda." Laki-laki itu menjawab, "Insyaallah, insyaallah." Dan ia pun turun secara perlahan. Kemudian dia menghampiri Abdul dan menjabat tangannya dengan hangat dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda yang mulia ini. Sedangkan orang yang bertemu denganku pada waktu zuhur tadi, seandainya aku bisa melihatnya kembali, niscaya aku akan beri pelajaran dari keledai." Insan pecinta kebijaksanaan sekalian, kerap kali kita menemukan kejadian serupa dalam banyak kasus, baik berat ataupun ringan, yang pada dasarnya bukan pada makna yang salah, namun dari bagaimana makna itu kita sampaikan, kita pahamkan kepada orang lain. Jika tidak, boleh jadi hasil yang kita terima berbeda dengan makna yang kita kirimkan. Saat Anda mencoba menghakimi seorang, itulah kesalahan fatal. Tugas Anda adalah mengajak, bahkan memfasilitasi kebaikan jika mampu, dan bukan menjadi wasit atas tingkah orang lain. Anggaplah Anda mendatangi sebuah lokasi pemabuk. Di dalamnya ada sekitar 7 orang pemabuk. Anda ingin menyadarkan mereka tentang bahaya minum homer dari segi kesehatan dan juga dari sudut pandang agama. Bahasa apa yang Anda ingin sampaikan pertama kali kepada mereka? Silahkan Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah mata air jernih dalam gumpalan sungai yang keruh.